puasa, minggu lalu kita sempat tidur, selamat Idul Adha ya. Mudah-mudahan kurban dan semua amal-amalan kita di 10 hari pertama dan hari tasyrik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tidak mempunyai waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Silakan. Baik Bu Media, terima kasih jazakillah khairan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sikap kesabaran kita ya, sikap iman kita di saat pandemik ya. Jadinya berkaitan dengan wabah tema hari ini ya, insya Allah. Mohon maaf, bukan nih saya Tema hari ketukar ini sama tema wanita yang tadi ya? Pak, tadi siang. Mohon maaf. Wanita Oh, dunia yang dimuliakan Allah, mohon maaf nih. Hari ini sama besok kejar-kejaran terus oh materinya. gitu banyak banyak ini ya Bu. Banyak Banyak webinar. online. Iya. Jadi kalau kita lihat memang setiap kondisi pasti Allah berikan satu keringanan ya buat kita dalam kondisi apapun juga sehingga penting buat kita mensyukuri apapun itu ya. Karena memang kalau kita mengatakan semuanya susah ya enggak juga. Sekarang talabul ilmi lebih mudah karena online ya. Tentunya bagi kita mudah, tapi mungkin juga bagi sebagian orang itu menjadi sulit ya. Berkaitan dengan paket gitu ya, berkaitan dengan internet, wifi, dan sejenisnya. Sekali lagi harus kita syukuri Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, untuk menunaikan satu kewajiban yaitu talabul ilmi. Semoga ini menjadi sarana yang Allah berikan yang mendatangkan pahala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya minta izin untuk share screen ya. Iya, kalau kita bicara wanita dunia ya, atau manusia. Manusia kalau bisa masuk surga itu tentunya sudah derajatnya lebih baik dibanding para bidadari dan bidadara ya. Apakah ada bidadara? Ada, cuman jarang dibahas karena biasanya yang ceramah kan ustadz ya laki-laki. Masa bahas bidadara? Ya nggak mungkin ya. Kalau ustadz laki-laki pasti bahasnya bidadari. Jadi bidadari dan bidadara ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani manusia yang masuk ke dalam surga. Tentunya wanita-wanita mulia, wanita dunia yang Allah beri bekalan yang sama bagi setiap manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih ilham berbuat fujur, berbuat dosa dan maksiat. Wa taqwaha dan dikasih ilham untuk berbuat takwa, kebaikan, ketaatan di jalan Allah. Jadi ada dua kecenderungan dan dua daya tarik menarik dalam diri kita yang kalau ibu-ibu suka lihat tuh yang orang di sinetron suka ada yang bisikin pakai baju merah, yang satu bisikin pakai baju putih gitu ya. Artinya itu setiap manusia ada bisikan-bisikan tadi, bisikan berbuat buruk dan bisikan berbuat baik. Pada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang sangat beruntung adalah orang-orang yang memilih bisikan kebaikan, itu orang-orang yang memilih untuk mensucikan dirinya dari kejahatan dan perbuatan dosa. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, memilih bisikan-bisikan keburukan yang bertanduk itu. Kadang-kadang kalau di sinetron digambarkannya kalau nggak bajunya merah, bajunya hitam gitu ya. Oke, jadi kita jadi takut pakai baju merah, baju hitam ya. Padahal nggak masalah ya, kita kan nggak bertanduk. Ya, jadinya itu satu gambaran. Adapun wanita-wanita yang akhirnya masuk surga pernah ditanyakan oleh salah seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah, kepada Rasul. Beliau bertanya, ya Rasulullah, lebih mulia wanita dunia, manusia yang masuk surga, ataukah lebih mulia bidadari? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jelas lebih mulia wanita dunia, manusia yang masuk surga dibanding bidadari. Karena bidadari ketika Allah ciptakan dimasukkan ke dalam surga memang tanpa syahwat sama sekali, tidak ada hawa nafsu, tidak ada dua kecenderungan. Ya, bidadari seperti Allah menciptakan malaikat, tugasnya cuma bertasbih. Tugasnya hanya mensucikan nama Allah saja, nggak ada tugas lain. Adapun manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai orang yang Allah titipkan di dunia ini untuk mengelola bumi, memang diberi dua kecenderungan. Sehingga dengan dua kecenderungan tadi daya tarik menarik otomatis ya selalu menggoda dirinya setiap hari. Orang-orang yang ingin memilih keselamatan negeri akhirat, dia akan meninggalkan tarikan-tarikan yang bisikan-bisikan keburukan ya sifatnya, yang akhirnya menghasilkan dosa. Tapi orang-orang yang nggak peduli dengan akhirat, bahkan mungkin tidak beriman dan tidak percaya, dia akan lebih tertarik kepada bisikan-bisikan yang sifatnya surga dunia. Ya, semuanya yang serba kayaknya indah dipandang mata dan indah dirasakan. Oleh karena itu, jelas Rasulullah SAW mengatakan, huffatud dunya bil makarih. Hufatul jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahwat. Jadi kalau disebutkan adunya jannah, jannatul kafir, ya jadinya surga dunia ini surga bagi orang kafir.
ya, dan juga sijnul mukmin, dia adalah penjara bagi orang mukmin. Penjara seperti hidup di penjara. Jam makan ada waktunya, ya jam tidur ada waktunya, jam kerja ada waktunya, jam olahraga ada waktunya. Artinya semua ada waktunya. Di dunia pun seperti itu. Hidup ada waktunya, mati ada waktunya. Nggak bisa memutuskan diri sendiri, memutuskan matinya terserah kita, nggak bisa, ya. Itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang disebut dunia ini sijnul mukmin, penjara buat orang beriman, tapi jannah, surga buat orang kafir. Hati-hati kalau kita di dunia sedang rasanya hidup di surga, hati-hati gitu ya. Perlu takut itu, jangan-jangan jatah di surga sebenarnya nggak ada ya. Makanya kenapa disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, huffatul jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi atau dipagari dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan di dunia ini. Kalau mau masuk surga di akhirat, harus sanggup untuk tidak harus sanggup untuk tidak bersenang-senang di dunianya. Wa hufatun nar bisyahawat. Adapun yang namanya neraka itu dipagari dengan segala sesuatu yang sifatnya menggoda syahwat, menggoda hawa nafsu, ya. Yang akhirnya semuanya merupakan kesenangan di dunia ini, ya. Sehingga penting sekali buat kita untuk pada akhirnya membentuk pribadi-pribadi muslimah yang apa yang sesuai dengan kriteria syariat, ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menomorduakan syariat Allah, ya, untuk kemudian layak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis Ibnu Hibban dan Tirmizi, ya, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, jadinya ini sabda Rasulullah ini berkaitan dengan seorang muslimah yang layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Siapa saja wanita muslimah yang menjaga salat 5 waktunya dan menjaga saum Ramadannya dan menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya dalam ketaatan di jalan Allah. Artinya kalau suaminya memerintahkan sesuatu yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, bertolak belakang dengan perintah Allah, nggak perlu ditaati. Jangankan suaminya, orang tuanya kalau memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang nggak perlu ditaati. Senyum aja nggak perlu ditaati, tapi ya. Artinya ini gambaran wanita istiqomah, wanita muslimah yang istiqomah. Perintah Allah salat 5 waktu dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, menjaga kemaluannya dan taat dalam kebaikan, taat dalam ketaatan kepada makhluk, ya, kepada suaminya, kepada orang tuanya, tapi dalam ketaatan di jalan Allah. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun juga makhluknya dalam kerangka maksiat kepada Allah. Jadi kalau 4 perkara ini bisa dipegang oleh seorang wanita muslimah, jaga salat, jaga saum Ramadan, ya, jaga kemaluan dan taat dalam ketaatan di jalan Allah, maka wanita muslimah ini dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Ini wanita-wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dipersilahkan masuk surga lewat pintu yang mana saja. Ya, tentunya ini hal-hal yang memang kalau kita mengatakan jaga sholat, jaga saum Ramadan, ya, kemudian menjaga kemaluan, mungkin itu masih lebih mudah dibanding apa taat. Ketika kita bicara taat kepada satu makhluk, itu kita bicara tentang ego kita. Apalagi kalau makhluk tadi ternyata memerintahkan sesuatu yang bertolak belakang, ya, dengan syariat. Pengennya marah aja bawaannya kita kan pasti dan harus itu wajib marah. Tapi kalau ternyata kita nggak mungkin marah kepada makhluk ini, kenapa? Karena makhluknya ini adalah misalnya orang tua kita, kan harus lemah lembut, menolak dengan lemah lembut. Misalnya suami juga, ya, menolak dengan lemah lembut. Misalnya ada suami yang mengatakan kamu nggak usah tutup aurat deh, pakai jilbab gitu jelek misalnya. Ini ada istri yang akhirnya taat, ya. Aduh gimana ya Ustazah, orang nggak boleh pakai kerudung misalnya. Kan suami, ya. Nah, ini yang banyak salah. Kita banyak salah mengartikan ini ya, satu hadis yang mengatakan pertama, ridallah biridha walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Kemudian ada lagi hadis lain, keridhaan Allah tergantung dari keridhaan suami. Ridho yang kayak gimana dulu? Ya, artinya apa? Ridhonya mereka dalam ketaatan di jalan Allah atau ridhonya mereka kalau kita maksiat? Yang seperti itu tidak perlu ditaati, ya. Tapi kan nggak mungkin kita marah-marah, ya, gabruk-gabruk pintu misalnya. Ya cukup senyum tapi nggak usah ditaati, senyum aja. Ya seperti misalnya orang tua ngomong begitu juga. Kan ada orang tua yang udah marah misalnya anaknya sudah lanjut usianya belum dapat jodoh. Anaknya rapat ketutup ya auratnya. Akhirnya kata orang tuanya, buat apa kamu sholat-sholat nungging-nungging begitu lama-lama nutup-nutup aurat, nggak laku juga. Nah, untuk beda-beda ada yang gitu ya. Salah seorang mahasiswi saya ada yang kayak gitu. Mahasiswi yang pada akhirnya jadi ragu, apakah saya begini terus gitu ya, ataukah saya ikuti apa yang disampaikan orang tua saya. Ini yang belum menikah, ya.
Ya, akhirnya dia ragu, apakah saya udah nggak usah tutup aurat lagi. Nah, kan repot kalau kayak begitu. Jadi penting sekali memang pada akhirnya kita tetap mengetahui konsep istiqomah agar selamat di akhirat dan menolak dengan lembut, nggak usah taat ya, dan jangan sampai kita kadang-kadang karena salah paham jadi menganggap itu adalah satu fenomena kedurhakaan. Tidak, justru yang saat itu sedang durhaka adalah orang tua kita, ya, suami kita, itu yang lagi durhaka sama Allah. Cuman kita kan kadang-kadang melihat mungkin yang sering tuh di sinetron ya, yang orang tua yang mengatakan durhaka kamu kalau nggak taat, ya, padahal ketaatan itu ada syaratnya. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah saja dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya ketaatan kepada makhluk itu muqayyad, ya, tergantung ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jelas ini 3 perkara yang paling susah justru yang keempat ya. Jadi yang 1, 2, 3 mungkin nggak gitu susah, tapi kalau sudah yang keempat, wah ini akan bermain perasaan, ada ego di sana ya, ada emosi di sana. Makanya penting-penting untuk mengawal diri. Kalau bisa mengawal diri kita untuk melaksanakan keempat hal ini, maka dipersilakan masuk surga lewat pintu yang mana saja yang diinginkannya. Istiqomahanlah yang dituntut ya buat seorang wanita jika ingin Allah muliakan di dunia dan di akhirat ya. Kemudian juga dalam Mustadrak Al-Hakim disebutkan sabda Rasulullah SAW, ayyim ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun juga wanita yang wafat dan dalam kondisi wafat itu suaminya merasakan ridho selama hidup bersamanya, maka si wanita tadi berhak masuk ke dalam surga, ya, dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Kemudian juga ada sebuah hadis lain disebutkan ya dari ini kisah tentang istri Rasulullah, Ummu Salamah. Sebelum Ummu Salamah, kita lihat dulu Rasul membuat 4 garis di tanah. Kemudian bersabda kepada para sahabat, tahukah kalian apa ini? Ya, ini garis-garis apa yang aku buat? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling mengetahui, lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga yang paling utama dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad, kemudian Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun, kemudian Maryam ibnatu Imran, ibunda Nabi Isa, ya, alaihi salam. Ya, semoga Allah meridhai mereka semua. Ini hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat yang lain, maka Rasul mendahulukan sesuai dengan tahunnya, zamannya. Pertama adalah Asiyah, ya, binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian barulah ya sesudah Asiyah Maryam. Ya, Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah SAW, dan kemudian Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi hadis lain mengatakan dengan sesuai urutan tahunnya ya. Yang kita lihat ini 4 wanita penghulu wanita surga. Artinya 4 wanita yang menjadi pemimpin wanita-wanita surga. Apa kelebihan mereka? Jadi agar kita bisa mencontoh kelebihan-kelebihan mereka. Kelebihan mereka ini juga diabadikan. Ya, di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66. Allah sampai mengabadikan ya, di surat At-Tahrim itu ayat 11 sampai 12. Allah abadikan. Dan ayat sebelumnya bahkan Allah juga menceritakan tentang ikon kekufuran. Ciri khas wanita kafir, ciri khas wanita yang dikutuk terlaknat. Ternyata istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kita mungkin agak terkejut-kejut ya. Untuk ayat berikutnya Allah menggambarkan ikon keimanan ya. Artinya kalau mau jadi contoh prototipe qudwah hasanah dalam keimanan, itu adalah istrinya Fir'aun dan seorang wanita yang ketika wafat masih menjadi perawan ya, yaitu Maryam Al-Batul. Ya, Maryam Al-Batul ini ibunda Nabi Isa. Kenapa disebut Al-Batul? Karena dia ahli ibadah. Maryam Al-Batul ya. Jadinya kok yang satu istrinya Fir'aun, yang satu wanita yang belum bersuami, ini jadi contoh keimanan, sedangkan yang satu lagi ya, kalau surat At-Tahrim ayat 9-10 itu menggambarkan wanita contoh kekufuran, wanita yang dilaknat Allah, yang dijanjikan masuk ke dalam neraka, yang sangat-sangat tidak mulia. Siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Mungkin sekilas kalau kita berpikirnya cuma secara pakai akal kita ya, yang terbatas ini, pakai akal yang terbatas, pakai logika manusia yang lemah ini, Allah nggak ketuker ya. Ngambil contoh kekufuran istri Nabi, begitu contoh keimanan wanita yang dimuliakan istri Fir'aun, gitu ya. Allah ingin menyadarkan kita. Apa yang ingin Allah sadarkan kepada kita, ternyata memang yang namanya manusia, ya, yang namanya manusia ini dorongan-dorongan ya, bisikan-bisikan ketaatan dengan bisikan ya kekufuran selalu tarik menarik.
Ya, bisikan-bisikan itu selalu tarik-menarik sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhirnya tergantung hawa nafsu kita, bukan tergantung siapa yang ada di sisi kita. Boleh jadi yang ada di sisi kita adalah orang terbaik, tapi ternyata iman tidak ditularkan, iman tidak diturunkan. Suami yang taat misalnya, Nabi Rasul kurangnya apa? Makanya Allah mengatakan fakhanatahuma. Istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini, mereka berdua mengkhianati suami-suaminya. Falam yugniya anhuma minallahi syai'an, sehingga posisi kedudukan suaminya yang Rasul dan Nabi nggak ngefek di hadapan Allah. Masya Allah. Nabinya aja nggak bisa membantu istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kerap mengingatkan Aisyah dengan Fatimah, mengingatkan istrinya dan Fatimah putrinya. Ya Aisyah, ya Fatimah, wahai Aisyah, wahai Fatimah, inilah ugni anki minallahi yaumal qiyamah. Aku ini nggak bisa bantu apa-apa untuk kalian berdua di hadapan Allah nanti kelak di hari kiamat. Jadi kalian itu berjuang sendiri. Kalau mau masuk surga jangan nebeng gitu ya. Betapa banyak sekarang orang tua yang nebeng sama anaknya. Nah, jadi yang soleh ya, jadi yang solehah yang ngapalin Quran. Ibunya boro-boro apal Quran gitu ya, salat aja enggak. Tapi berharap kamu apal Quran ya, nanti kalau di akhirat ibu nggak ada tolong-tolongin gitu ya. Jadi pengen masuk surga pakai amalan orang lain. Ini nggak bisa kalau tidak satu frekuensi. Jadi frekuensi ketaatannya harus sama, maka insya Allah kita bisa saling memberi syafaat. Kalau frekuensi ketaatannya sama. Kalau bicara dosa memang beda-beda antara satu orang dengan yang lain. Tapi intinya keinginan untuk berbuat baiknya itu harus sama. Baru bisa dapat syafaat. Ya, dari anak yang soleh, dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat syafaat dari amal-amal soleh kita, dapat syafaat mukmin banyak. Ya, syafaat yang bisa sampai kepada kita kalau kita juga memang orang baik. Tapi istri Nabi Nuh sebagai contoh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diejek-ejek, diolok-olok oleh kaumnya sebagai orang yang safih, yang bodoh, bagaimana tidak disebut bodoh kata kaumnya. Sedangkan itu di padang pasir tinggalnya, tapi dia membuat perahu yang sangat besar, padang pasir sangat besar. Otak manusia, ya, logika manusia nggak akan pernah sampai. Kalau tidak bicara bahasa iman, ini Nabi, ini Rasul. Kalau Allah, Tuhannya, memerintahkan untuk buat perahu, dia tinggal buat. Nggak usah dipertanyakan lagi oleh kaumnya. Tapi yang namanya kaum yang bodoh, maka akan bertanya-tanya, buat apa? Bikin perahu di padang pasir. Nabi Nuh mudah mengatakan diperintahkan Allah. Tapi ternyata kaumnya terus mengejek, mengatakan Nabi Nuh bodoh, orang terbelakang, orang tidak pandai. Kayak begini kok bilangnya mau mimpin kita gitu ya. Nah istrinya ini terbawa untuk mengolok-olok suaminya yang jelas-jelas dia tahu suaminya itu Nabi dan Rasul. Wajar. Wakila dakhulan naro ma'ad dakhilin. Kata Allah SWT, perempuan yang kayak gini ya diperintahkan untuk masuk neraka. Bersama orang-orang yang masuk neraka. Berpisah dari suaminya. Padahal sampai mati dia, istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Sering nggak dengar? Orang mengatakan kalau ingin bersama suaminya sampai mati harus jadi istrinya atau jadi suami istri ya. Sering kita dengar gitu ya. Ternyata siapa yang bilang? Tergantung ketaatan masing-masing. Tergantung ketaatan masing-masing ya. Nah, begitu juga istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu hidup pada zaman kaum liwat, kaum homoseksual. Jadi laki suka laki gitu ya, jeruk makan jeruk. Nah, ini istrinya, ini sering memberikan informasi-informasi kepada kaum homoseksual. Salah satu informasi yang paling fatal adalah ketika Nabi Lut didatangi oleh para malaikat yang ganteng-ganteng. Malaikat itu nggak pernah pakai penampakan yang buruk-buruk, selalu yang ganteng-ganteng. Jadi malaikat ganteng-ganteng datang bawa berita. Wahai Nabi Lut, besok Allah akan datangkan azab. Maka engkau sebelum subuh itu keluar dari kampung, jangan menoleh ke belakang. Yang menoleh ke belakang tersedot azab tadi. Ya, jadinya langsung tersedot itu kayak angin puting beliung begitu ya. Nah, jadi memang disebutkan oleh Allah SWT ya, wahai Lut dan keluarganya. Jadi putri-putri Nabi Lut alhamdulillah selamat ikut dengan bapaknya. Adapun kalau Nabi Nuh itu anaknya dan istrinya nggak ada yang selamat karena dua-duanya tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Waktu itu Rasulnya adalah ayahnya gitu ya, Nabi Nuh sendiri. Nah ini kalau Nabi Lut kisahnya beda lagi. Jadi begitu datang beberapa malaikat ke rumah Nabi Lut menyampaikan kabar akan datangnya adab, ini justru istrinya sibuk membocorkan berita kedatangan ada beberapa tamu ganteng-ganteng di rumah suaminya. Jadi dikasih tahu itu sehingga berbondong-bondong datang ya laki-laki penduduk kampung untuk apa datang ke rumah Nabi Lut. Gedor-gedor, wahai Lut, sinikan itu tamumu yang ganteng-ganteng. Na'udzubillah min dzalik. Malaikat mau dilecehkan gitu ya.
Sampai Nabi Lut nawarin, ya qaumi, ya. Jadi ya wahai kaumku, kalau memang kamu ingin ya, ini ada ibnatayya, hataini, ada dua putriku, silakan. Ya, jadi kalau kamu mau dua putriku saja yang kalian nikahkan, yang kalian nikahi, jangan tamu-tamuku yang laki-laki. Tapi tamu-tamunya nggak mau, jeruk makan jeruk, maunya laki-laki juga ya. Nah, pada saat itulah ya kedua malaikat tadi ya, bahkan ada mengatakan tiga malaikat mengatakan wahai Lut, jangan takut, la takhaf. Ya, jadinya innana ya ladainal mursalin. Jadi sesungguhnya kami ini memang utusan Allah. Jadi kamu nggak usah takut. Ya, dan kami tidak akan tersentuh bahaya. Dan ingat ya, nanti subuh akan datang azab Allah. Cepat-cepat siap-siap. Alaisa subuhu biqorib, bukankah subuh sebentar lagi kata tamu-tamu. Ya tamu-tamu Allah itu. Jadi tamu-tamu yang Allah utus yaitu para malaikat. Nah, ini satu gambaran. Ya, adapun kalau kita lihat di ayat 11 tadi ya, sebelum kita masuk pertanyaannya Ummu Salamah, jadi kita lihat di ayat 11 12 tadi Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan contoh keimanan. Daraballahu masalan lil ladzina amanu. Allah berikan contoh keimanan, perumpamaan bagi orang beriman adalah imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini termasuk salah satu dari 4 yang wanita mulia ya, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sehingga kedudukannya di akhirat nanti, di surga nanti sebagai pemimpin-pemimpin wanita yang masuk surga. 4 orang ini, 4 wanita ini. Salah satunya adalah istrinya Fir'aun. Sampai mati dia jadi istrinya Fir'aun. Tapi coba, berlaku enggak? Sampai mati jadi istrinya, kemudian ketemu lagi di akhirat, ya nggak ketemu lah. Asiyah istri Fir'aun di surga. Fir'aunnya di mana? Di neraka jelas ya. Jadi Asiyah di surga. Bahkan nanti kita akan kisahkan penafsiran para ulama ahli tafsir ya, menggambarkan betapa Rasulullah SAW itu akan mempunyai istri lain yang tidak pernah dijumpai ya. Nanti sebentar. Nah, jadinya memang kita sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri Fir'aun Asiyah binti Muzahim sebagai perumpamaan bagi orang yang beriman. Dia mengatakan, Asiyah ini kenapa dijadikan ikon keimanan, dijadikan wanita mulia, kenapa? Karena doanya, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku ya rumah di sisimu di surga. Bangunkan untukku rumah di sisimu di surga. Mungkin kalau orang mengatakan, aduh Asiyah nih aneh. Udahlah istri raja. Rajanya ini raja yang sangat kaya. Punya kekuasaannya seluruh manusia. Bala tentaranya banyak. Fir'aun kan kaya raya. Kekuasaannya luar biasa. Bahkan dia sanggup mengatakan dirinya Tuhan gitu ya. Saking zolimnya dan lalimnya. Apa tuh kurangnya ya Asiyah? Apa kurang kaya? Nggak mungkin. Fir'aun kaya banget. Nah inilah manusia yang memang tidak melihat dunia sebagai tempat akhirnya, tujuan akhirnya. Jadi Asiyah kenapa dimuliakan Allah? Karena melihat akhirat itu, di sisi Allah itu tempat tujuan akhir yang sebenarnya. Oleh karena itu doanya juga, ya Allah bangunkan untukku rumah di sisimu saja. Nggak pengen istana Fir'aun yang megah ini. Karena di sisimu pasti lebih bagus. Nah yang zaman sekarang kan kadang-kadang surga nunut neraka katut ya. Kalau suami baik ya ikut baik. Kalau suami jahat ya kebawa jahat. Jangan ya. Jangan sampai begitu. Ada yang, wah dulu sih saya Ustazah sebelum nikah nih rajin sholat malam. Kalau sekarang buru-buru sholat malam. Sholat 5 waktunya aja belang bentong gitu ya. Sudah bolong-bolong. Lah kenapa Bu? Habis suami saya nggak sholat. Lah kenapa harus terpengaruh suami? Ya, kenapa harus kebawa suami? Suami nggak sholat ya sudah, itu nerakanya. Kita pengen surganya, nggak pengen katut. Udah diingetin dia nggak mau juga, ya sholat aja sendiri. Karena ada kadang-kadang suami yang marah ketika tahu istrinya udah sholat duluan. Ya, wah kok kamu udah sholat sih? Kan aku belum lah. Terserah gitu ya kalau memang dia nggak mau sholat. Ada yang marah, bahkan kalau kesiangan marah. Padahal harusnya dia yang bertanggung jawab membangunkan anak dan istrinya. Tapi kan coba rata-rata ya. Rata-rata kalau di Indonesia mungkin ya, yang bertanggung jawab membangunkan sholat itu siapa? Bukan rata-rata, sebagian besar bukan suami, bukan ayah. Tapi perempuan, ibu, ya enggak? Padahal seharusnya itu dipegang oleh ayah. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro itu bapak yang pegang peranan sebagai apa? Ya sebagai pemimpin keluarga. Kawam dalam rumah tangga, pemimpin. Ya cuman kan kebanyakan malah sebaliknya, begitu dia kesiangan dia marah sama istrinya. Lah yang harusnya sih kalau boleh marah istri yang marah sama suaminya gitu ya. Kan pemimpin rumah tangganya adalah suaminya. Jadi ini penting sekali untuk kita melihat ternyata banyak sekali syariat yang akhirnya disalahfahami di masyarakat kita. Sehingga zaman sekarang juga suka miris kalau kita lihat. Karena beberapa fenomena ada ya. Wanita-wanita Indonesia itu Masya Allah, saya bilang Masya Allah, kenapa? Karena kadang-kadang saking nggak pahamnya terhadap syariat, jadi sangat-sangat baik. Tapi baiknya bukan karena paham, tapi nggak paham gitu ya.
Kadang-kadang juga mahar semua seragam ya kalau di Indonesia. Maharnya seragam, seperangkat alat sholat. Itu kan seperangkat alat sholat, padahal mahar itu nggak boleh begitu ya. Di dalam syariat Islam sebenarnya mahar itu sesuatu yang berharga. Yang kalau dijual ya bisa melanjutkan kehidupannya. Kalaupun dia ditalak suaminya, kalaupun suaminya meninggal. Tapi coba kalau kita mau jual mau kena bekas mahar, berapa harganya? Ya, jadi memang ini luar biasa. Orang Indonesia itu Masya Allah saya bilang. Makanya orang Arab sangat suka dengan wanita Indonesia. Kenapa? Dikasih mau kena bisa. Maharnya murah. Murah. Maharnya murah sekali. Orang Arab, orang wanita Indonesia itu dikejar-kejar ya. Siti Rahmah dikejar-kejar. Ya, jadi memang Siti Rahmah itu dikejar-kejar karena memang pemurah. Mohon maaf sebenarnya kalau di Arab sendiri diartikannya bukan pemurah-murahan jadinya. Nah, jadi karena memang juga pakaian ihram kita kadang-kadang warnanya putih dan tipis. Mohon maaf sekali karena saya pembimbing haji dan umroh suka ngenes gitu ya kalau ngelihat wanita Indonesia udah pakai baju ihramnya putih yang tipis nerawang. Mohon maaf kadang-kadang tali BH-nya kelihatan ya, ke nerawang keluar itu kebaca. Kayak itu dia makanya kenapa kita dipanggil Siti Rahmah. Wah, kalau orang Thailand, wanita Malaysia dipanggil Siti Rahmah marah dia. Marah banget orang Indonesia karena nggak ngerti dipanggil Siti Rahmah senyum. Jadinya itu satu hal ya Allah gitu kadang suka miris ya. Tapi sekali lagi, nah ini gambaran kalau wanita yang mulia dia bisa tadi disebutkan jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, jaga kemaluan termasuk jaga aurat ya. Berarti memang kalau mau pakai baju yang putih ya putihnya yang berlapis-lapis kalau kainnya tipis atau sekaligus kainnya yang tebal yang tidak nerawang. Karena makanya saya lebih suka sebenarnya bajunya yang rada gelap karena kalaupun agak tipis nggak nerawang gitu ya, nggak kelihatan gitu. Nah, kemudian juga kita lihat kenapa Asiyah dijanjikan Allah sebagai wanita mulia. 4 wanita mulia yang dijadikan wanita pemimpin wanita surga. Yaitu karena tadi dia mengharapkan tempat terbaik di sisi Allah. Walaupun di dunianya dia memiliki semuanya. Suaminya raja, istananya besar, kekuasaannya luar biasa, ya. Kekayaannya juga luar biasa, enggak kurang. Tapi kata Asia tidak, aku hanya ingin mengesahkan Allah. Setiap Fir'aun ingin berbuat zalim diingatkan. Setiap berbuat zalim diingatkan. Terakhir Fir'aun baru sadar, siapa nih yang sering mengingatkan dan juga membantah perintahku. Ternyata orang yang ada di kamarnya sendiri. Makanya terakhir Fir'aun mengatakan, apakah engkau tidak mengimaniku? Engkau tidak menjadikan aku sebagai Tuhanmu? Tidak, kata Asia. Tuhanku Allah. Ya Rabbi Allah, bukan kamu. Engkau bukan Tuhan, marahlah Fir'aun. Maka ketika akan dibunuh, Fir'aun bawa bala tentara untuk menyiksa Asia. Asia itu sudah berdoa, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku segera rumah di sisimu di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan tentaranya yang zalim. Sampai dia minta diselamatkan dari suaminya loh. Ya, dari perbuatannya, dari perbuatan Fir'aun yang zalim. Selamatkan aku, ya Allah. Jadi memang ketika Asia sudah berdoa seperti itu, Allah langsung cabut nyawanya. Jadi Fir'aun datang ke kamar itu, menyiksa Asia, yang disiksa adalah jasad tanpa nyawa. Sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu nikmatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau sampai mati jadi pasangan suami istri ketemu lagi di surga, oh tidak ya, tergantung iman masing-masing. Ya, tergantung iman masing-masing. Tadi saya sebutkan para mufassir di awal-awal surat At-Tahrim ini menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu akan mendapatkan istri yang gadis dan yang janda. Ya, di akhirat nanti. Siapa itu yang gadis? Ternyata Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang janda adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Nggak pernah ketemu loh di dunia. Jadi bagi yang belum menikah nggak perlu sedih banget nelongso gitu ya. Kalau tiba-tiba ternyata sampai mati, sampai wafat belum punya pasangan. Kalau kita solehah, kalau kita masuk surga, Allah muliakan dapat pasangan di akhirat. Lah lantas suami saya siapa di akhirat itu saja? Kalau udah di surga nggak usah tanya siapa. Tadi kita tahu Nabi Nuh masih kosong stoknya ya. Kan istrinya masuk neraka. Nabi Lut juga istrinya masuk neraka. Maksudnya tenang, masih banyak orang-orang soleh itu banyak sekali. Banyak para mujahid syuhada yang wafat belum nikah. Cuman kan kita kadang-kadang kalau bicara nanti jodoh itu di surga, banyak yang bilang ustazah mah begitu, kita kan pengen juga di dunia gitu ya. Artinya untuk di dunia pengen juga. Oke, kalau di dunia dapat alhamdulillah. Kalau nggak dapat yang penting kita jaga kesolehahan seperti Maryam. Wa Maryamu ibnata Imran id ahsanat farjaha.
Jadi coba kita lihat ada seorang, kalau ada yang mengatakan, saya mungkin bisa solehah kalau sudah menikah dan punya suami yang soleh. Maryam, putri Imran, ibunda Nabi Isa ini nggak punya suami. Kok bisa solehah? Menjaga kehormatannya, ahsanat farjaha, fanafakhna fiha, mirruhina. Dan kami tiupkan ke dalam rahimnya roh kami, ciptaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, ya. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam termasuk orang yang membenarkan kalimat-kalimat Allah. Ya, jadinya beriman kepada Rabb-nya, beriman kepada kitab suci pada saat itu adalah Taurat. Ya, karena sebelum lahir Nabi Isa adalah syariat Nabi Musa alaihi salam. Jadi dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada firman Allah dalam Taurat yang asli ya, bukan yang sekarang. Dan wakanat minal qanitin, dan termasuk orang yang taat. Itu Maryam. Jadi nggak ada alasan surga nunut neraka katut. Kalau surga nunut oke, kalau neraka katut jangan. Ya, jadi memang betul-betul wanita mulia ini wanita yang hanya menyandarkan hidup dan matinya hanya untuk Allah. Sebagaimana sebagian kita kan mungkin kita baca doa iftitah yang bunyinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Cuman kan banyak orang-orang yang kalau kita lihat lagi-lagi ya, orang-orang yang lagi di kasmaran, lagi di mabuk cinta, itu suka puitis ya, puitis yang ngaco. Hidupku dan matimu dan matiku hanya untukmu deh gitu ya misalnya. Hidupku dan matiku hanya untukmu bang atau mas, wah itu repot. Padahal kan hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Dan kita sudah ikrar di dalam salat kita. Kalau sudah ikrar nggak bisa di luar salat. Di dalam salat bilangnya hidup mati hanya untuk Allah, di luar salat hidup mati untuk yang lain nggak boleh ya. Itu tidak boleh. Makanya ini penting ketika menjaga keimanan dan menjaga tauhid kita, insya Allah hidup kita akan nyaman, lapang, ya. Nggak ada itu resah, gelisah, galau merana tuh nggak ada, ya. Kalau memang tauhid kita sudah lempeng, lurus, maka otomatis Allah memuliakan kita. Ketika dimuliakan Allah, disayang Allah, dijadikan ya hamba-hamba Allah yang memang itmi'nan, yang mutmainah hatinya, wah luar biasa. Tidak ada kegelisahan dan kegalauan sama sekali. Nah, kemudian masuk ke pertanyaannya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang lebih utama? Wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Tadi kita sudah lihat ternyata wanita dunia saja bisa Allah berikan kedudukan yang luar biasa ya. Tadi ada 2 kisah di surat At-Tahrim. Akhir-akhir surat At-Tahrim. Akhir ayatnya mengatakan ada Maryam, ada Asiyah. Kita tahu kisahnya luar biasa. Perjuangan mereka berdua luar biasa. Rasul tambahkan 2 lagi. Yaitu dari keluarga beliau, Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, siapa yang enggak pernah baca sirahnya? Kalau muslimah biasanya sudah baca. Pengorbanannya luar biasa, cintanya luar biasa, kebaikannya luar biasa, sedekahnya luar biasa, kemandiriannya luar biasa, ya. Karena dia adalah entrepreneur, dia pedagang, dia saudagar kaya. Ya, yang begitu menikah dengan Rasulullah SAW langsung hartanya diminta Rasul yang mengelolanya. Selesai, finish gitu ya. Dan dia menyayangi anak-anaknya sangat luar biasa. Beliau juga mensupport sang suami untuk ke Gua Hiro. Ya, setiap saat untuk apa? Biarkan suami ini tenang beribadah di Gua Hiro sana, ya. Waktu itu ketika wahyu belum turun. Itu Khadijah mensupport setiap kali balik dari Gua Hiro, diganti lagi pakaian kotornya, diisi pakaian yang bersihnya, dibawakan bekalan makanan lagi, itu Rasul untuk ke sana lagi. Itu berhari-hari. Kalau sekarang kita mungkin suami pergi 1 minggu, 2 minggu, udah judul kita sudah lagunya jadi Bang Toib gitu ya. Jadi kayaknya kesepian. Padahal ini kita lihat suaminya jalan kemana ya, sedang mencari satu kepastian bahwasanya Allah itu satu, Allah itu bukan yang disembah-sembah itu berhala. Jadi ini memang disupport karena Khadijah juga dari lingkungan keluarga yang baik. Banyak paman-paman Khadijah, salah satunya Waraqah bin Naufal, ada Buhaira gitu ya. Itu semua adalah pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi yang masih pegang kitab suci asli. Makanya wajar Khadijah tahu ajaran syariat yang sebenarnya ya. Nah, itu satu gambaran kenapa Khadijah layak jadi 1 dari 4 wanita surga, penghulu wanita surga, pemimpin wanita surga. Artinya insya Allah kalau kita semua masuk surga akan ketemu pimpinannya di depan sana, ada salah satu dari 4 ini gitu ya. Ada Asiyah, ada tadi disebutkan Maryam, ada Khadijah, nah ada Fatimah. Lantas kalau Fatimah kenapa bisa masuk ke sana? Masuk ke dalam orang-orang yang senior ya. Ternyata Fatimah itu luar biasa, betul-betul mirip ya. Sampai disebut julukannya oleh para sahabat Ummu Abiha. Ummu Abiha.
Apa itu Abiha? Jadi sayangnya kepada Rasul seperti ibu yang sedang mengurus anaknya. Padahal dia kan anaknya Rasul gitu ya. Jadi seperti ibu yang ngurus anaknya. Kalau Rasul itu ditimpuki kotoran onta oleh orang-orang kafir Quraisy, dia yang nangis bersihin dari ya kepala dan badan Rasulullah, dari kepala dan badannya Rasul ya. Sang ayah itu dibersihkan sambil nangis. Itu Fatimah. Dan ketika Rasulullah SAW sudah beberapa bulan ke depan akan wafat, itu kan sakit Rasul. Itu Fatimah nangis, apalagi begitu turun, ya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu Fatimah nangis. Karena Rasul mengatakan, ya, surat ini turun sebagai pengumuman kalau ajalku sudah dekat. Wah, nangis itu Fatimah. Kenapa? Nggak pengen berpisah, bukan dengan ayahnya saja, dengan Rasul nggak pengen berpisah. Tapi kemudian kata Rasulullah, wahai Fatimah, jangan sedih, jangan menangis. Barusan Jibril ngabarin. Sesudah aku wafat, maka dari anggota keluargaku yang duluan nyusul, itu adalah engkau. Nyusul wafat maksudnya. Maka jangan menangis. Itu Fatimah yang tadinya nangis langsung ketawa. Kira-kira kalau manusia di zaman ini ada ayahnya sakaratul maut, kemudian ayahnya mengatakan, jangan sedih nak, habis bapak meninggal, kamu meninggal. Kira-kira kita ketawa nggak gitu ya? Ya mungkin nggak akan kita bahagia begitu saja walaupun kita juga sayang dan cinta kepada ayah kita. Tapi ini karena yang ditangisinya adalah bukan semata seorang ayah, tapi seorang Rasul dan Nabi. Seorang kekasih yang membawa risalah sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Fatimah wajar sedih sekali. Dan ketika digambarkan bahwasanya dia akan menyusul, maka dia yang tadinya sudah merasakan dunia sudah tidak ada artinya lagi, wajar dia jadi senang, bahagia. Sampai Bilal bin Rabah yang nunggu di depan kamar itu terkejut. Wahai Fatimah, pertama kali aku mendengar engkau menangis, tapi kemudian beberapa menit kemudian aku mendengar engkau tertawa. Ada apa gerangan? Maka kata Fatimah, awalnya memang aku menangis karena Rasulullah SAW mengatakan ajalku sudah dekat, ajalnya sudah dekat gitu ya. Ajal Rasul begitu turun surat An-Nasr menandakan sudah dekat. Aku menangis, sedih, nggak bisa membayangkan hidup tanpa seorang Rasul. Hidup tanpa seorang ayah, tanpa seorang nabi. Aku menangis, tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, dari anggota keluargaku yang menyusulku, ya sesudah aku wafat, terlebih dahulu menyusul adalah engkau. Jadi jaraknya hanya sekitar 6 bulan sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Maka setelah itu Fatimah tertawa. Bahagia ketika dikabarkan, engkau akan wafat sesudah aku wafat. Kita kira-kira sesayang-sayangnya sama orang tua, sama suami, bahagia nggak kalau dikabarkan habis abang wafat, kamu wafat itu. Wah, mungkin kita akan mengatakan gak usah bercanda deh gitu ya. Yang penting kamu sih hidup aja, kamu sembuh gitu ya. Bukan kita yang diajak mati. Nah, itu satu hal. Jadi memang ternyata ini wajar Fatimah sendiri termasuk seorang istri yang sangat taat dan selalu menyembunyikan kekurangan Ali bin Abi Thalib. Apa kekurangannya? Bukan kurang sayang, tidak. Tapi memang mungkin kalau kata wanita sekarang kurang kaya. Karena sang suami adalah tukang kebun. Tukang kebun artinya yang memelihara sebuah kebun kurma milik seorang Yahudi. Itu Ali bin Abi Thalib pekerjaannya. Jadi Fatimah kerap kelaparan. Ya, kalau belum ada tepung yang dibeli Ali untuk dibuat menjadi roti. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ngetok pintu kamar Fatimah di saat Ali di kebun. Rasul ingin bertanya kemana cucuku Hasan Hussein. Rasul nggak ingin Hasan Hussein ikut ke kebun karena khawatir makan kurma-kurma yang jatuh. Dan kurma-kurma yang jatuh, apalagi milik orang Yahudi, walaupun yang jatuh dari pohon, Rasul nggak pengen. Ya, jadi makanya dia nanya, mau bertanya di mana Hasan Hussein, khawatir dibawa Ali. Ternyata yang didapati adalah wajah putrinya yang pucat pasi. Ada apa gerangan wahai Fatimah? Apakah engkau sakit? Tidak ya, abati, tidak wahai abah. Tapi lapar, bayangkan putri Rasulullah lapar sampai pucat. Rasul menangis ya, sampai berdoa, ya Allah, Rasul berdoa sungguh-sungguh, jangan jadikan ada rasa lapar dalam diri Fatimah sejak saat ini. Sejak saat itu Fatimah nggak pernah lapar walaupun nggak makan misalnya ya. Itu didoakan oleh Rasulullah sang ayahanda. Itu Fatimah. Jadi kalau dilihat dia nutupin kekurangan suaminya sampai sedemikian rupa. Dalam kondisi lain suaminya pernah mengatakan ketika Rasul kembali dalam sebuah peperangan dengan membawa tawanan banyak, tawanan itu kan berarti budak ya, statusnya sampai dia masuk Islam baru bebas. Maka kata Ali, wahai Fatimah istriku, mintalah kepada Rasulullah, ya ayahandamu, untuk membagi kita 1 atau 2 orang pembantu ataupun budak agar membantumu. Coba lihat tanganmu sudah kapalan karena setiap hari harus menggiling gandum. Kalau kita mau buat roti dari tepung terigu, dia tidak.
Dari gandum digiling dulu. Sesudah digiling, ditapis ya, ditampah. Sesudah itu jadi terigu, baru diadon lagi. Makanya tangannya kapalan. Nggak punya pembantu, nggak punya khadimah, nggak punya budak di rumahnya. Maka Ali bin Abi Thalib wajar meminta kepada Fatimah. Karena kalau Ali yang minta kepada Rasulullah malu. Engkaulah coba minta 1-2 orang. Aku lihat ayahmu kan sangat mencintaimu. Apa ia nggak memberikan apa yang kau minta? Sedangkan ayahmu memilikinya. Datanglah Fatimah kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai ayahanda, bolehkah aku meminta 1-2 orang budak? Yang aku lihat sangat banyak itu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Fatimah putriku, aku betul-betul sangat menyayangimu karena Allah. Dan aku tidak ingin pahalamu diambil oleh pembantu. Aku tidak ingin pahalamu berkurang diambil oleh pembantu. Ya, jadi kan kalau yang ngerjain tugas-tugas rumah itu pembantu, yang dapat pahala ya pembantu, bukan kita gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku berikan resep agar tenagamu lebih kuat dari 10 orang pembantu. Jadi bukan dikasih pembantu, tapi malah dikasih resep supaya lebih kuat dari 10 orang pembantu. Apa itu resepnya? Setiap kali mau pergi tidur, maka bacalah ya tasbih, tahmid, dan kemudian takbir. Baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 34 kali. Nescaya begitu paginya engkau bangun, tenagamu lebih kuat dibanding 10 orang pembantu sekalipun. Rasulullah SAW seperti itu. Apakah Fatimah ngambek? Enggak. Fatimah enggak ngambek, Fatimah ridho, dan dia pulang kembali Ali bin Abi Thalib sang suami dan mengatakan, ayah tidak memberikan pembantunya, gitu ya. Jadi ayah tidak memberikan pembantu, akan tetapi ayah memberikan resep agar tenaga kita ya keesokan paginya lebih kuat dari tenaga 10 orang ya budak, 10 orang khadim. Ya, jadi keredoannya inilah yang membuat Fatimah layak masuk ke dalam 4 wanita yang menjadi pemimpin wanita-wanita surga. Jadi menjadi pemimpin seluruh manusia dan menjadi pemimpin seluruh bidadari, itu 4 wanita dunia. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah yang lebih utama? Wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Maka Rasulullah SAW menjawab, wanita dunia jelas lebih utama. Ya, lebih utama itu artinya lebih baik posisinya di hadapan Allah, lebih mulia dibanding bidadari. Walaupun mungkin secara fisik bidadari lebih cantik, bermata jeli. Ya, jadi seperti kelebihan apa yang tampak dibanding yang tidak tampak. Seperti yang satu nih kayak Fata Morgana, yang satu real gitu ya. Jadi wanita dunia yang real, bidadari itu cuma Fata Morgana gitu ya. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, karena apa wanita dunia itu lebih utama? Ya, lebih mulia dibanding bidadari. Maka Rasulullah SAW menjawab, karena wanita dunia salat. Karena mereka salat, mereka puasa, dan mereka ibadah kepada Allah SWT. Padahal mereka dikasih tadi ya, ada 2 kecenderungan. Berbuat fujur, berbuat jahat, yang ngikutin kata hati, ngikutin syahwat ya, ingin berbuat maksiat, dan berbuat takwa, taat. Kalau bidadari kan gak ada pilihan, memang isinya cuma zikir aja. Makanya kata Rasul lebih mulia wanita dunia yang sholat, puasa, ibadah, sehingga Allah meletakkan cahaya di wajah mereka, di wajah wanita dunia ya, tubuh mereka nih. Jadi kalau kita lihat begitu masuk surga sama seperti bidadari ya, tubuh mereka adalah laksana kain sutra, kulitnya putih bersih, pakaiannya berwarna hijau, perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas ya. Jadi kalau sifat bidadari ini akan dimiliki secara fisik ya oleh wanita dunia kalau sudah masuk ke dalam surga. Jadi banyak juga kisah-kisah yang menggambarkan ternyata begitu di surga bentuk kita udah berubah ya. Tinggi kita sudah 40 meter ya. Jadinya kemudian usia kita sudah pukul rata semua sekitar 28 tahun. Uruban atroba ya. Dan juga sifat bidadari diantaranya adalah kalau bidadari ya, nah sama seperti manusia yang sudah masuk ke dalam surga, sudah hidup abadi, tidak mati lagi. Ya, dan bidadari juga begitu, kami lemah lembut, kami tidak jahat, kami selalu mendampingi, kami tidak beranjak sama sekali, kami ridho, kami tidak pernah bersungut-sungut. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Jadi di antara ciri-ciri surga, kalau kita bicara tentang bidadari seperti itu, maka wanita dunia yang ingin seperti itu harus sudah menjaga sifat-sifatnya di dunia ini ya, untuk tidak bersungut-sungut ya, kemudian ridho ya dengan takdir Allah kepadanya ya. Ini kita kalau bicara tentang betapa sifat-sifat ini harus dimiliki sejak ada di dunia, karena al jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah termasuk ya tergantung dari amal yang kita kerjakan ya. Jadi termasuk apapun yang kita kerjakan.
sedikit ataupun banyak nanti akan dibalas oleh Allah, tergantung dari ya apa yang sudah kita kerjakan secara ikhlas. Dan ciri-ciri fisik bidadari. Kalau digambarkan ciri-ciri fisik bidadari di surga jelas ya, beda dengan dunia. Maka wanita dunia yang masuk surga juga ciri-ciri fisiknya tidak akan berubah seperti bidadari. Artinya tidak beda dengan bidadari. Beda dengan yang sekarang gitu ya. Pernah salah seorang sahabat yang memiliki seorang istri yang mantan budak hitam, ya, kemudian legam dan sama sekali tidak cantik, tapi dia hafizah, salehah gitu ya. Jadi sahabat ini menahan-nahan diri untuk tidak menceraikan istrinya karena dia tidak tahu, dia hanya dijodohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menahan diri untuk tetap ya ridho mendapatkan istri seperti ini sampai akhirnya qadarullah istrinya wafat karena sakit, kemudian wafat. Ketika hari istrinya wafat, ya dia bersedih, dia memakamkan istrinya, kemudian malamnya dia bermimpi berjumpa dengan seorang wanita yang cantik luar biasa di surga. Ya, terkejut sang laki-laki ini, ya, sang sahabat ini terkejut. Siapa gerangan Anda? Jadi digambarkan di surga itu dia melihat ada seorang wanita sudah menunggunya, cantiknya luar biasa. Kulitnya putih kayak tadi ya gambaran fisik bidadari. Kulitnya putih, kemudian cantik sekali penampakannya, tubuhnya juga tinggi, ya pakaiannya juga dari sutra. Maka dia bertanya, siapakah gerangan Anda? Maka wanita tadi mengatakan, aku istrimu yang kemarin wafat. Jadi bayangkan, ini semua nih penampakan doang Bu yang ada di dunia ya. Hanya penampakan, nanti begitu masuk surga, kalau masuk surga, dan itulah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya, casing kita berbeda. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti di surga usia kita antara 28-30, jangan buru-buru ngumpulin foto kita masa lalu ya. Foto masa lalu yang 28-30 usia kita yang mana ya. Ingat-ingat biar nanti kayak gini tampilannya. Enggak, beda ya. Jadinya casingnya nanti ganti. Kalau masuk surga. Tapi kalau masuk neraka sudah tidak ada artinya casing lagi. Ya, jadi memang yang ada hanya siksaan. Nggak ada perjodohan di neraka. Tidak ada bidadari, tidak ada bidadara di neraka. Semuanya di surga adanya. Ya. Dan Rasulullah SAW sampai menggambarkan ciri-ciri fisik bidadari yang kita berarti juga bisa mengupayakan dari dunianya udah seperti itu ya, sehingga balasan di akhirat akan seperti itu. Sekiranya seorang bidadari surga datang ke dunia, seandainya turun ke dunia ya, kemudian pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Nah, lantas kita kan perempuan dilarang pakai minyak wangi ya. Katanya bidadari wangi ya. Kita tuh dilarang pakai minyak wanginya kalau ketemu laki-laki yang bukan mahram saja. Kalau kita mau ke majelis taklim isinya perempuan semua, terus kita datang dari rumah sampai ke majelis taklim juga cuman sama-sama perempuan, nggak ada laki-laki yang bukan mahram, silahkan mau pakai minyak wangi seliter juga nggak ada yang larang. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita diwanti-wanti oleh para ulama, jangan terlalu harum itu kalau bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau yang ketemu mahram nggak masalah. Masalahnya mungkin kalau di Indonesia interaksi kita dengan yang bukan mahram banyak ya. Di antaranya mungkin yang berduaan dengan ojek, gojek gitu ya. Itu kan berdua tuh. Atau dengan berduaan dengan supir taksi gitu ya, atau supir apapun juga yang bukan mahram. Nah, ini yang bahaya. Sebenarnya bahayanya larinya ke si perempuan sendiri ya. Kenapa? Karena memang orang-orang ini yang bukan mahram akan tergerak syahwatnya hanya karena harum-haruman. Ya, sampai Rasul juga mengatakan kalau gambaran harumnya di akhirat ya jelas harus menjaga juga kebersihan di dunia. Ya, dan juga Rasul itu orang yang paling harum dan paling wangi ya di antara semua manusia. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur kan pasti keringetan, padang pasir rumahnya. Itu Ummu Sulaim, salah seorang ibu susunya Rasul dulu, itu selalu menampung keringatnya Rasul. Keringat Rasul yang netes itu ditampung sama Ummu Sulaim. Buat apa? Buat parfum. Saking bersihnya, saking wanginya Rasul. Jadi kalau ada yang mengatakan muslimah nggak boleh wangi-wangi, kalau gitu harus bau, salah fatal ya. Rasulnya wangi. Jadi kita pun harus bersih dan wangi. Tapi kalau mau pakai yang parfum yang tajam banget, jangan kalau lagi ada orang yang bukan mahram kita. Itu aja sebenarnya. Kemudian ciri fisik bidadari berikutnya adalah tutup kepalanya, daleman kerudungnya kan kadang-kadang kelemahan orang yang pakai kerudung, itu kerudungnya dalemannya bau, itu kelemahannya kalau mau jujur. Ya, karena suka jarang diganti. Jadi kalau udah pakai kerudung dikirain pakai kerudung ini rambutnya nggak disisir-sisir, nggak dikerimbat, nggak dirawat, itu salah fatal ya. Harusnya nggak seperti itu. Karena perintah untuk menjaga semua anggota tubuh itu kewajiban ya. Harus bersih, harus harum, harus sehat ya. Jadi tutup kepala bidadari itu kalau jatuh ke atas dunia, wah Masya Allah, sampai kok yang dijadikan contoh kok tutup kepala gitu. Ini muttafaqun alaih.
Daleman kerudung dijadikan contoh karena memang ternyata kenyataannya wanita suka nggak jaga kebersihan itu. Ya, kebersihan daleman kerudungnya terutama ya. Rambutnya nggak dicuci-cuci, kayaknya males banget cuci rambut gitu ya. Jadi memang ternyata artinya kalau kayak begini, salon-salon muslimah itu masyru' ya, sangat sesuai syariat. Salon muslimah. Kalau kita nggak bisa ngurus di rumah, yang ke salon, tapi salon yang muslimah saja yang mengelola. Artinya yang capsternya muslimah ya. Kemudian juga yang datang muslimah, kalau ada pelanggan yang bukan muslimah dibedakan ruangannya, tempatnya. Jaga agar dia tidak melihat aurat muslimah lain ya. Jadi kalau yang bukan muslimah dibedakan tempatnya. Ini kalau di Indonesia ya. Artinya nanti kan mungkin ibu-ibu juga akan kembali ke tanah air, mungkin buka usaha ya di Indonesia. Atau ada yang betah di sana, nggak pengen pulang. Ada yang betah nggak pengen pulang kali. Jangan-jangan gitu ya. Saya mungkin dulu pernah ya merasakan 13 tahun di Timur Tengah. Nggak bisa pulang memang. Nggak pernah pulang sama sekali. Kenapa? Karena setiap 2 tahun, 3 tahun sekali melahirkan. Artinya kalau pulang terus rutin kan makin banyak ya yang bawa. Jadi 5 anak saya lahirnya di Timur Tengah, 1 di sini. Bahkan sebenarnya 6 ya, karena 1 keguguran di Timur Tengah, 1 di sini. Jadi semuanya 7 kalau dihitung yang kegugurannya. Artinya saya nggak pernah bisa pulang selama 13 tahun itu. Tapi nggak pernah terbersit sekalipun untuk tetap tinggal di sana. Ya, artinya nggak pernah terbersit, tetap terbesitnya pengen pulang gitu ya. Pengen pulang ke tanah air, pengen ketemu sanak keluarga, ya jelas itu satu cita-cita. Masalah ajal sih di tangan Allah, tapi ternyata qadarullah Allah mampukan untuk kembali bersama rombongan gitu ya. Dan akhirnya ya sekarang kalau ke Timur Tengah ya nggak bawa-bawa semua orang ya, paling bawa jemaah aja. Jadi itu satu hal yang membuat kita memang ingin sekali mendapat pelajaran yang banyak ketika Allah titipkan kita di bumi Allah yang lain. Ambil sebanyak-banyaknya ilmu di sana. Untuk kemudian kalau kita kembali ke tanah air, ilmu-ilmu tadilah ya yang bisa kita gunakan di tanah air ya dari negeri seberang sana. Makanya kenapa Umar bin Khattab mengatakan utlubul ilma walau bisin, kata Umar bin Khattab. Tuntutlah ilmu walau harus ke negeri Cina. Karena peluasan daerah Islam dulu di masa kepemimpinan Umar bin Khattab sampai ke Cina. Dan ibu-ibu ada di Cina gitu ya. Nah ini Masya Allah banyak pelajarannya. Walaupun banyak yang bilang ini Hong Kong gitu ya. Bukan Cina, banyak yang mengatakan begitu ya. Ya, kemudian kalau sekarang udah satu lagi ya, udah nyatu ya Bu ya. Semuanya udah nggak ada perbedaan ya, semua satu sekarang ya. Masih sih. Masih ya? Belum full handing over, jadi belum ya? Dalam 10 tahun sih katanya. Ya Allah, padahal rakyatnya sendiri nggak pengen dipimpin sama yang sana. Luar biasa. Nah, kemudian kita lihat Rasulullah SAW bersabda juga, jika sehelai saja dari rambut bidadari jatuh, niscaya wanginya akan meliputi timur dan barat rambut bidadari. Kalau jatuh sehelai saja timur barat harum ya. Ini menandakan, ini indikasinya kental banget ya. Dan gambarannya yang lain itu diceritakan dalam beberapa hadis, rambutnya hitam ya, tebal, harum, wangi. Wah, kita pengen balasan kita di surga kayak begitu. Tapi di sini nggak jaga, kayaknya jauh panggang dari api ya. Jadi sehingga penting muslimah untuk menjaga kesehatan rambutnya, ya kebersihannya, kerudungnya juga begitu ya. Nah, kemudian gimana nih kalau kita bicara tentang masalah wangi-wangian, tadi sudah disebutkan ya, harum wangi kalau di rumah sewangi-wanginya. Kalau keluar rumah, dilihat kondisinya, kita akan berjumpa dengan siapa. Kalau ternyata hanya berjumpa dengan laki-laki yang bukan mahram, pakai minyak wangi yang kata Rasulullah SAW, kalau minyak wangi perempuan itu yang harumnya soft. Kalau bisa yang padat, apa itu yang padat? Seperti deo, ya, seperti bedak, sabun dari rumah wangi, nggak masalah. Tapi jangan sampai kalau yang cairan, itu kalau bisa usahakan hindarkan yang bening. Semakin bening, semakin tajam, itu parfum laki-laki. Kalau perempuan, parfumnya kalaupun cairan, itu cari yang berwarna. Karena kalau udah berwarna, biasanya harumnya lebih smooth, kata Rasulullah ya. Dan Ibnu Qayyim memberikan penjelasan mengenai hal ini. Dan mengenai rambut bidadari ada 2 sifat kontradiktif yang membuat kecantikannya semakin nyata dan memikat. Pekatnya hitam rambut terpadu dengan putihnya wajah dan mata yang bersinar cemerlang. Sungguh kontras sekali, namun disitulah letak kecantikannya. Kadang-kadang kalau di dunia wanita kurang puas ya. Yang putih pengen ngitemin pakai tanning. Ya, kemudian yang hitam pengen mutihin gitu ya. Jadinya sampai pakai oplas segala. Sebenarnya tenang aja. Nanti di akhirat satu. Warnanya warna ideal ya. Kalau di akhirat itu warnanya warna ideal ya. Jadi oleh karena itu nggak perlu sekarang ini resah
Yang putih pengen eksotik jadi hitam di tanning, yang hitam pengen putih. Itulah manusia nggak pernah puas ya. Yang rambutnya lurus jadi keriting, yang keriting ya dilurusin gitu ya. Jadi memang itulah manusia. Padahal nanti kelak di akhirat gambaran kesempurnaan itu ada bagi penghuni-penghuni surga ya. Sehingga penting sekali buat kita untuk selalu mengimani itu. Dan yang paling penting, nah kita lihat pesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah SWT mengatakan ini kepada istri-istri Nabi? Karena mereka adalah wanita-wanita paling mulia dibanding kita. Ya, sampai disebutkan ya nisa in Nabi lastunna ka'ahdin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama seperti wanita yang lain. Ini taqaitunna, kalau kalian beriman gak sama. Fala taqdu'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka di antara adab yang harus kita tiru dari wanita-wanita yang mulia ini adalah jangan lemah lembut dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tegas saja, bukan kasar, tegas. Ya, jadi jangan tunduk itu maksudnya jangan lemah lembut. Ketika berbicara jangan mendayu-dayu, jangan mendesah-desah. Kenapa? Karena khawatir laki-laki yang di hatinya ada penyakit, ya ini akan tergerak, tergoda. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah perkataan yang baik dan tegas saja, ya. Kemudian betahlah di rumah, bukan nggak boleh keluar ya. Kalau orang baca sirah, sejarah, itu akan mengetahui bahwasanya Islam nggak pernah melarang wanita keluar rumah, nggak pernah dilarang. Cuman diperintahkan untuk betah, ada rasa, ada feel betah. Kalau keluar rumah itu ada rasa bersalah. Karena base camp-nya memang di rumah, ya. Wanita base camp-nya itu markasnya di rumah. Jadi kalau keluar rumah itu hanya untuk tujuan yang darurat sekali. Entah berobat, entah membantu mencari nafkah, entah membantu mendidik umat. Jadi memang kondisi darurat yang harus segera kembali ke base camp. Jadi waqarna fi buyutikunna bukan dilarang karena sejarah tidak pernah mengatakan istri Rasul di rumah aja, ya sahabiat di rumah saja tidak. Bahkan Asma binti Abdul Muthalib kita tahu beliau adalah yang mengantarkan makanan ketika Rasul dengan Abu Bakar ayahanda yaitu berhijrah dan sembunyi di Gua Thur. Itu yang nganterin makanannya ke Gua Thur siapa? Asma dalam kondisi hamil tua. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita berkiprah, Islam melarang wanita keluar rumah, dia nggak pernah baca sirah, dia nggak pernah baca sejarah. Ya, karena di sejarah ternyata yang bawa makanan ke atas gunung Bukit Tur itu Asma. Seorang wanita gitu ya. Seorang wanita tengah hamil tua pula. Jadi kalau ada yang mengatakan dilarang, nggak mungkin ya. Dan kalau ada peperangan, setiap kali peperangan Rasul biasanya membawa wanita-wanita mujahidat-mujahidat, yaitu para sahabiat wanita, itu sebagai apa fungsinya? Ya bukan cuma dapur umum. Ya dapur umum juga, ya tim medis juga, ya pengangkat jenazah juga dari medan pertempuran. Dan kalau ternyata pasukan habis yang laki-laki, maka mereka yang di barisan belakang ini, yang ada di dapur umum, yang ada ngobatin tentara, ya kemudian juga yang mengangkut-angkut jenazah dikembalikan ke Madinah, ini mereka akhirnya dikasih tugas untuk angkat senjata juga. Apa bisa dalam kondisi darurat tiba-tiba kita yang nggak bisa pegang pistol senjata itu berat loh, ya apalagi senjata panjang, laras panjang itu berat. Ada kilo-kilo gitu ya, berkilo-kilo itu. Nah itu apa bisa kita nggak pernah latihan tiba-tiba disuruh nembak? Wah, bisa sasaran kaki jadi kepala gitu kan ya, ke atas. Nah makanya itu pasti latihan mereka. Semua latihan. Jadinya latihannya latihan fisik. Ya latihan makanya kenapa Rasul mengatakan 3 olahraga yang tidak pernah boleh dilupakan oleh orang tua. Berenang, memanah, menunggang kuda. Itu wanita-wanita bisa semua. Jadi kalau ingin jadi wanita yang mulia, di dunia dan di akhirat bukan berarti yang dipingit saja gitu ya, di rumah saja nggak kenal dunia, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh tidak, harus bisa segalanya sebenarnya. Cuman bisa segalanya bukan dalam artian kerjaan laki-laki diambil semua, bukan. Tapi dia harus menjadi wanita yang lemper, lembut tapi perkasa gitu ya. Lemper ya, lembut tapi perkasa, kemudian dia mandiri dalam artian bukan nggak butuh suami, bukan. Mandiri artinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada suaminya. Karena suami dan dia sama statusnya, manusia yang lemah. Suatu ketika, apalagi zaman ini, banyak sekali di era COVID ini terjadi perceraian hanya gara-gara suaminya di PHK. Suami di PHK, ya, yang tadinya kerja di kantor, tiba-tiba di PHK. Selesai, bercerailah rumah tangga. Padahal kalau mau jujur, rizki masih ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saat ini nggak semuanya lewat suami, ya, sebagian besar lewat istri, bisa jadi. Karena perempuan ini kan nggak kemana-mana aja bisa nyari duit, ya nggak? Online aja, di depan begini, di depan kamera, dia bisa nyari uang loh, perempuan. Kok laki-laki nggak semuanya punya kemampuan seperti itu. Perempuan bisa jualan pakai online, laki-laki rada susah gitu ya, jualan pakai online. Karena kalau dia mungkin lebih ke keluar, harusnya keluar rumah. Dan sebenarnya banyak cara untuk menjemput rezeki halal.
Cuman karena mungkin kitanya bergantung sama manusia, manusianya itu adalah suami, jadi terpuruk sekarang rumah tangga, banyak sekali yang terpuruk. Tidak bergantung kepada Allah, tidak berharap kepada Allah, dan menyempitkan keran rezeki kita. Hanya bergantung sama suami, ini salah fatal. Harusnya ayo suaminya diajak, digandeng. Ayo sekarang kita jemput rezeki Allah dari rumah gitu ya. Jadi kalaupun kita diperintahkan untuk betah di rumah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan dandan ala orang jahiliyah yang auratnya dibuka. Wa aqimnas shalah, tegakkan salat, wa atinaz zakat, tunaikan zakat, wa ati'nallaha wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua keluarga Nabi itu sebenarnya bersih. Bersih-bersihnya dari dosa-dosa yang biasanya suka dikerjakan oleh manusia ya, dan juga oleh perempuan terutama. Jadi kalau bisa sih istri-istri Rasul ini nggak kayak gitu, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga betul-betul dijaga cara bicaranya, cara jalannya, cara berpakaiannya. Nah, tentunya kita juga ingin mendapatkan kemuliaan seperti itu, maka mencontoh kepribadian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah-perintah Allah ini itu penting buat kita. Kita buka lagi tafsirnya, kita buka lagi hadis-hadisnya. Gimana sih misalnya Ummu Salamah dalam keseharian, Khadijah dan Fatimah terutama nih yang jadi wanita penghulu wanita surga. Apa saja kebiasaannya, apa saja sifat-sifatnya. Sekarang buku-buku itu sudah diterjemahkan semua. Saya nggak ngerti ya diterjemahkan ke bahasa apa saja, cuman kalau di Indonesia sudah ada. Dan saya rasa di bahasa Inggris juga sudah ada. Ya, artinya buku-buku tentang pribadi-pribadi wanita muslimah itu kalau kita ingin menjadi mulia seperti mereka, penting untuk kita baca dan untuk kita tiru ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu atas tausiahnya, membuka wawasan sekali ya Ibu ya tentang wanita dunia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nggak bisa kita take it for granted aja gitu ya. Satu hal yang saya jadi ingat banget yang Ibu bilang barusan itu adalah, jadi kalau kita melihat sirah tuh perempuan itu justru wanita yang hebat sebenarnya ya. Jadi yang dia itu suksesnya itu tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita atau sebagai ibu atau istri gitu, tapi juga mampu gitu loh berkarya kayak gitu. Jadi kalau sekarang kan di image-nya kita nih, terutama mungkin wanita Indonesia ya Bu ya, kalau misalnya kan kebanyakan kita kan ibu rumah tangga memang gitu, terus tapi kita berpikir gini nih, kebanyakan kita gitu, kalau misalnya tiba-tiba suami meninggal gitu, wah ini si istri gimana nih gitu ya kan, padahal sebenarnya harusnya ya mungkin ya kalau zaman Rasulullah dulu mungkin justru walaupun Rasulullah mungkin meninggal, bagaimana istrinya tetap survive gitu loh dalam kehidupannya. Iya, betul. Anak-anaknya dan lain sebagainya. Baik, kita buka sesi tanya jawab Ibu. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung aja ke Ibu Ustazah Erika. Ya Ibu Ustazah, izin bertanya. Mangga, silahkan. Ini sih mungkin nggak tahu ya ini masuknya kemana gitu. Cuma saya lagi berpikir gini, misalnya kita ini kan tadi tuh pintu surga itu dibuka di mana aja gitu kan, itu kan menggembirakan gitu, karena kelihatannya kayak gampang banget, cuma 4 gitu misalnya gitu kan, sholat, puasa gitu kan, tapi itu kan kuncinya satu aja, untuk sholat aja yang dibilang sholat itu tiang agama misalnya gitu, selesai sholat, assalamualaikum, kita besoknya belum selesai salamnya kita udah punya pikiran yang gimana, itu dia udah kayaknya gimana gitu misalnya. Jadi sebenarnya kayaknya kalau ditimbang-timbang perempuan itu, apalagi dibilang dia punya 2 nerakanya itu ada di dirinya, yaitu misalnya mulutnya itu gimana sih misalnya, kayaknya kayak nggak segampang kan ya, minta tolong diiniin lah. Iya, baik. Ya memang sebenarnya nggak mudah ya, karena memang surga itu sendiri kata Rasulullah mahal harganya. Ya ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah.
Sesungguhnya barang yang Allah jual ini mahal. Yang mahal itu adalah surga. Ditukarnya dengan harta dan jiwa, bukan cuma nyawa. Karena kalau dibilang jiwa berarti ada nyawa, ada ilmu, ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, ada semuanya, gitu ya. Ditukar dengan harta dan jiwa yang terbaik. Harta yang terbanyak, terikhlas, jiwa juga begitu, yang terbaik, bukan sisa-sisa. Kan banyak kan kita taat sama Allahnya di sisa-sisa ya. Sehingga perintahnya, coba dong jangan lupakan Allah sedikit. Harusnya enggak. Harusnya jangan lupakan dunia sedikit gitu ya. Jangan lupakan dunia, bukan jangan lupakan Allah. Tapi kan lebih lebih sering kita diingatkan orang jangan lupakan Allah, salatlah walau sebentar. Nah, padahal 24 jam itu harusnya buat Allah semua. Dalam artian bukan salat terus, tidak. Aktivitas kita ini harusnya untuk mencari ridha Allah. Aktivitas apa? Banyak. Nyapu, ngepel, masak, nyetrika, nyuci, ngantor, apapun juga, ngajar, itu semuanya harusnya dalam kerangka mencari ridha Allah. Jadi harus dipastikan itu mendatangkan keridhaan Allah, bukan mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi kalau disebutkan salat, oke, salatnya yang benar, jaga hak-hak salatnya, jaga wudunya, jaga kekhusyuannya, sudah kita setting gitu ya. Jadi dipasang di depan kamar misalnya don't disturb misal. Di depan juga kita harusnya sudah setting begitu dan udaranya dibuat yang senyaman mungkin, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu namanya kita niat untuk mengkhusyukkan salat ya. Kan kadang kita salatnya dalam kondisi terkejar-kejar ya. Aduh, lagi ngerebus daging nih. Udah deh biarin kecilin kompor. Kita sholat, jadi sholat aja deg-degan. Aduh itu daging ngeluap nggak ya? Jadinya takutnya matiin gas. Harusnya kan tidak nyambi. Sholat itu bukan kerjaan yang bisa disambil, nggak bisa nyambi. Ya harusnya memang tidak disambi. Selesaikan semua atau matikan dulu kita sholat dulu. Kalau ini kan enggak, kita selesaikan sholatnya belakangan. Harusnya di off saja dulu dan kita sholat. Bukan nunggu semua selesai. Kadang-kadang gitu kan ya. Aduh ini tanggung sampai akhirnya tinggal ujung. Tinggal ujung waktu. Nah ini yang paling bahaya. Ketika sudah tinggal ujung waktu, kemudian juga pada akhirnya kita sholatnya tergesa-gesa, tidak khusyuk, padahal kita ingin masuk surga lewat pintu sholat kita. Dan sholat itu awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan-amalan lain itu nilainya tergantung dari nilai amalan sholat kita. Nah itu sholat. Bicara sholat, bicara puasa. Banyak puasa juga yang memang hanya ingin di Ramadan saja. Di luar Ramadan nggak pengen tuh. Kadang-kadang aja kita kalau Ramadan udah batal, udah kadang-kadang ada nyesek. Ya batal haid itu kita sesali gitu ya. Kenapa sebenarnya kalau batal? Bukan pengen ibadah Ramadannya full saja, tapi males mengkodok di luar Ramadan. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh terjadi ya. Sedangkan kalau Allah berikan kelapangan, kesempatan, umur, kesehatan, puasa kan nggak cuma Ramadan. Di luar Ramadan ada Senin Kemis, ada Nabi Daud kalau mampu ya. Tapi kalau nggak minimal Senin Kemis sama Ayyamul Bid dah. Itu minimal gitu ya, minimal itu yang kita kerjakan supaya kita selalu ada dalam rahmat Allah itu ya, bicara masalah puasa Ramadan. Dan juga tadi disebutkan menjaga kemaluan. Tadi betul disampaikan oleh Mbak Dini ya, sesungguhnya ajwafan itu ada 2 lubang yang kebanyakan memasukkan manusia ke neraka, lubang mulut dengan lubang kemaluan. Ini bukan cuma masalah wanita, laki perempuan juga begitu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, "Man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi." Barang siapa yang menjamin untukku dia bisa menjaga apa yang ada di antara 2 bibirnya, yaitu lisan, dan yang ada di antara 2 pahanya, yaitu kemaluan. Admanu lahul jannah. Aku akan jamin buat dia surga, kata Rasulullah. Jadinya itu yang dijaga gitu ya. 2 yang dijaga, dan buat perempuan memang rada susah. Kenapa? Karena kemampuan bicara perempuan itu sampai ratusan ribu dalam 1 hari. Beda dengan laki-laki gitu ya. Kalau perempuan itu sampai 180.000 kata sehari. Kalau laki-laki itu yang udah paling cerewet aja itu yang 60.000 kata itu udah paling cerewet. 1 hari gitu ya. Pulang kantor udah habis kata-katanya. Sudah habis kata-katanya. Sudah maunya senyum, makan, tidur gitu ya. Bahasanya sudah pakai bahasa pantomim. Sedangkan istri begitu suami pulang kantor dia ingin didengar semua kisahnya, ingin didengar semua keluh kesahnya. Nah itu dia kan, kita nih 2 makhluk yang dijadikan satu dalam ikatan pernikahan. Nah jadi memang butuh saling memahami, itulah pentingnya ya. Dan uniknya, makanya kalau disebutkan tadi itu kayaknya susah. Itu poin yang paling susah justru yang terakhir. Taat kepada suami, itu paling susah. Taat kepada suami dalam ketaatan di jalan Allah aja susah, apalagi dalam kemaksiatan, naudzubillah. Ya, itu bisa perang terus. Dalam ketaatan aja contoh, ini udah azan misalnya. Suami bilang, "Dek, sholat."
Bu, sholat itu kayaknya kita agak tersinggung dan marah. Emang mau sholat kok gitu ya. Jadi kadang-kadang Kasih padahal tahu. itu bener, ajakannya bener. Cuman kitanya baper gitu ya. Diajak bener aja kita baper. Apalagi diajak nggak bener gitu kan ya. Jadi diajak bener aja ya. Dek sholat. Dek besok Senin puasa yuk. Itu udah banyak yang baper begitu ibu-ibu. Lah emang saya nggak pernah puasa, saya kan juga puasa. Nah, jadinya kan berantem padahal ajakannya bener. Jadinya kadang-kadang diajak bener aja emosi itu perempuan. Ya apalagi kalau udah main body pasti emosi. Ya, kalau udah main body kayak misalnya dibilang, "Kok kamu gemukan, Dek?" Wah, itu bisa perang dunia ya. Jadi pengennya dibilang langsing, padahal kan lebih tersinggung kalau gemuk dibilang langsing ya. Harusnya itu berarti bohong suaminya. Cuma perempuan itu makanya sering orang sebut perempuan itu suka dibohongin. Kadang dibohongin itu suka. Jadi memang penting untuk pada akhirnya meluruskan mindset berpikir kita, minta perlindungan kepada Allah, menjaga rutinitas zikir kita pagi petang itu al-ma'surat ya, doa pagi doa petang itu insya Allah jadi controlling yang luar biasa. Kadang-kadang kan perempuan suka terganggu dengan emosional hormon ya, hormonal faktor hormonal. Kalau mau head misalnya ya, jadinya PMS kalau mau head. Nah sebenarnya kalau kita terkontrol emosinya nggak akan ada PMS. Itu bisa kita kontrol, nggak kelihatan kita mau head, nggak mau head. Itu tetap nggak kelihatan. Stabil aja. Tapi kalau ada orang yang kurang dekat dengan zikir, kurang dekat dengan tilawah, itu biasanya kelihatan sekali. Ini kayaknya mau head nih, marah-marah luar biasa. Itu bisa terdeteksi dia kayaknya mau head. Nah itu kan naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi sebenarnya mudah bagi orang yang Allah mudahkan, dan akan sulit bagi orang yang Allah mudahkan untuk sulit. Allah nggak pernah mempersulit. Semuanya Allah mudahkan. Dimudahkan untuk taat dan dimudahkan untuk maksiat. Kalau itu pilihan kita. Jadi memang penting buat kita untuk terus wanti-wanti. Nih kayaknya saya udah mulai emosi nih. Istighfar yang banyak. Ya kayaknya nih aduh untuk jaga salat aja kok salat saya tergesa-gesa. Itu sebenarnya basirah kita ngasih sinyal tuh. Kamu salatnya kurang khusyuk. Kamu tuh ada tuh detikan-detikan gitu di hati itu bagus kalau masih ada sinyalnya. Yang ngeri udah terburu-buru akhir waktu nggak ada sinyalnya itu yang paling bahaya. Jadi bahagialah kalau kita masih merasa aduh saya kayaknya masih kurang itu bagus sinyalnya. Ya Allah alam bisawab. Ya. Ya, makasih. Baik, silakan ada pertanyaan berikutnya. Monggo silakan. Saya mau nanya, Bu. Silakan. Ibu, saya kan kalau kita baca Quran gitu, baca terjemahan Quran ya Bu ya, Iya. tentang surga, iming-iming terhadap surga ini yang kayak bidadari itu kan kebanyakan itu kan buat laki-laki gitu ya, dikawinkan dengan bidadari yang bermata jeli, yang yang terpingit gitu ya, kesannya kan bagus banget gitu ya. Ya, saya tahu itu buat laki-laki gitu. Iya. Nah, tapi maksudnya gini, pertanyaan saya, apakah ada memang kita nggak mungkin diiming-imingin yang bidadara, saya yakin itu nggak akan gitu. Maksudnya nggak akan membuat kita jadi tertarik ke surga seakan-akan kalau bidadara gitu. Tapi apakah ada ayat pembanding Bu untuk perempuan gitu loh? Dan kalau itu yang pertama, yang kedua, kenapa sih begitu seringnya Allah mengiming-imingin bidadari ini gitu kepada laki-laki gitu loh? Maksudnya, which is buat kita kan malah kadang-kadang perempuan merasa cemburu gitu loh. Ini, apalagi kalau suami udah bilang gini, gila nanti dapat bidadari loh gitu. Terus kan kita jadi kayak bete lagi kita ilahi gitu. Nah, apakah ada ayat pembanding untuk perempuannya? Dan yang kedua, kenapa sih Allah begitu mengiming-imingi bidadari ini di surga gitu loh? Kita lihat ya satu ayat tentang ghilmanun mukhalladun, tentang bidadara-bidadara ya. Bidadara-bidadara yang selalu muda, bidadara-bidadara yang immortal gitu ya, yang memang selalu muda, perkasa. Ini gambarannya. Dilihat dalam surat Al-Insan ayat 19. Ya, wa yatufu alaihim wildanun. Jadi kadang disebut ghilmanun, kadang disebut wildanun. Mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura ya. Jadi wildanun mukhalladun ya. Baina minal ladzi yatufu, manil ladzi yatufu alaihim. Ai wa yakhdum wildan mukhalladun. Ini sampai disebutkan siapa wildan mukhalladun? Mereka adalah para bidadara yang menjadi pelayan. Ya, jadi bidadari yang menjadi pelayan yang memang sampai disebutkan syabab
wal ghadadah wal hasan. Pemuda-pemuda. Jadi yang disebut bidadara ini pemuda-pemuda ganteng. Wah, jadi kalau dibilang ada bidadari cantik, ada pemuda ganteng. Cuma tadi saya sebutkan kebanyakan yang ceramah kan laki-laki, bapak-bapak. Nggak mungkin bapak-bapak bilang, ih di sana ada bidadara ganteng. Wah, itu bisa suspek nanti ya. Jamaahnya ini jeruk makan jeruk apa gimana. Jadi pasti kalau bapak-bapak yang ceramah, dia akan bicara tentang bidadari. Tapi kenapa nggak ada yang bicara tentang bidadara? Karena ya itu dia, kalau ustazah bicara bidadara nanti dikira apa ya. Nah, jadi memang ternyata bidadara juga ada. Idza ra'aitahum hasibtahum lulu'an mansura. Saking gantengnya, itu kalau kita lihat seperti permata yang berkelipan. Contohlah kalau kita baca kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana gantengnya Nabi Yusuf? Ini belum bidadara nih, baru manusia. Nabi Yusuf itu kan sampai istri-istri pejabat yang saat itu pegang pisau dan apel, ya yang harusnya apelnya dikupas dulu mau dimakan, itu cuman apel sama pisau hidangannya, suruh Nabi Yusuf lewat di depannya. Apa yang terjadi? Yang dikupas itu apelnya atau tangan yang diiris? Tangan yang diiris. Itu baru lihat Nabi Yusuf, manusia. Jadi kalau lihat nanti di ini, kalau kita lihat misalnya di akhirat nanti ada bidadara yang jelas-jelas pasti lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Alhamdulillah makanannya bukan pisau sama apel gitu ya. Dan juga kalau di akhirat sudah nggak ada yang hilang akal kalau lihat kegantengan dan kecantikan karena semuanya rata, ganteng semua dan cantik semua. Artinya nggak perlu cemburu. Mungkin kita akan cemburu sama bidadari karena melihat fisik kita yang sekarang ya. Fisik sekarang nggak bandingkan dengan bidadari yang cantik. Jelas kita akan kebayang, wah kalah set. Padahal tidak. Begitu masuk surga semuanya tadi seperti dikisahkan seorang sahabat yang istrinya mungkin kalau manusia awam mengatakan buruk rupa, padahal seorang hafizah, taat, soleha, cuman nggak banget tampangnya gitu ya. Mantan budak, hitam, keriting, pendek, jelek lah pokoknya. Tapi ternyata malam hari sesudah wafatnya itu kaget, ketemu di mimpinya ya dengan penampakan yang luar biasa cantiknya dan mengatakan aku istrimu yang tadi wafat. Jadi sudah hidup sekian tahun, yang rasa si sahabat ini, ya Allah, hidup ini kok kayaknya ibarat hampa gitu ya. Pengennya sih harapan tuh, wah seorang istri yang sangat cantik, padahal solehahnya udah dapet. Cuman dia pengen mungkin secara sisi manusiawinya pengen yang lebih lagi secara fisik. Tapi ini sahabat yang luar biasa taatnya kepada Allah dan Rasulnya, jadi dia bertahan menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya, sampai ternyata dia dapati, oh istrinya cantik ternyata di surga. Jadi kita sebenarnya nggak perlu cemburu, karena apa? Nanti di surga yang namanya bidadari dan bidadara itu hanya dayang-dayang dan pelayan. Dayang-dayang dan pelayan. Jadi istri manusia adalah manusia. Suami manusia adalah manusia. Makanya kenapa Rasul akan mempunyai juga istri. Nah ini tadi kan kita sebutkan Asia Fir'aunnya di neraka. Lantas Asia suaminya siapa? Nah Allah qadarullah, kalau para mufasir ahli tafsir mengatakan Asia bersuamikan Rasulullah. Oh kalau jadi Asia girang banget ya, bahagia banget. Kemudian juga Maryam yang belum ketemu sama jodoh dunianya, ketemunya nanti di akhirat di surga dengan Rasulullah juga. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi ada pemudi-pemudi yang resah, saya bilang pokoknya sekarang layakkan diri untuk masuk surga. Stok banyak. Siapa bilang saja, iya contohnya misalnya kita nggak tahu Nabi Nuh mau nikah sama siapa, Nabi Lut dinikahkan sama siapa oleh Allah, ya stok masih banyak gitu ya. Ada Yahya, Nabi Yahya aja wafat kecil gitu kan ya, wafat masih jadi pemuda, ketika jadi pemuda digergaji oleh kaumnya, yaitu Nabi Yahya. Banyak nabi-nabi juga ya, nabi-nabi juga. Dan ketika kita tahu Nabi Isa juga kan belum menikah, walaupun nanti di beberapa riwayat kita lihat ternyata Nabi Isa alaihissalam begitu diutus oleh Allah di akhir zaman turun lagi, itu kisahnya dia akan menikah. Tapi kan kalau menikah itu kalau di surga banyak istrinya, nggak masalah ya. Nggak masalah. Kalau di dunia cuma dibatasi 4 saja bolehnya. Laki-laki dunia muslim ya, hanya boleh 4 paling maksimal. Tapi kalau di surga jangan ditanya. Mungkin istrinya bisa lebih dari 400 gitu atau 100, itu sesuatu hal yang nggak perlu difikirkan di dunia. Karena itu nggak nyampe sama pikiran kita, sama otak kita nggak nyampe. Sehingga sebenarnya sih penting untuk menghilangkan rasa-rasa kecemburuan tentang bidadari ya, ataupun kalau laki-laki kalau misalnya istri lagi ngomong bidadara ya nggak perlu cemburu, karena realnya hakikatnya nanti kita di akhirat berubah semua. Bahkan mungkin kita nggak kenal sama suami kita, kan fisiknya berubah, bentuknya berubah. Kita mungkin akan bertanya dulu ya, kamu siapa? Kok tiba-tiba dijodohin? Saya kan suamimu dulu. Mungkin kayak gitu. Jadi kita akan bertanya-tanya dulu, kamu siapa ya? Kan Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, mungkin nggak saya di surga nanti punya suami yang muda?
Nah, coba kalau Rasul, kalau ada suami dunia sekarang ditanya sama istrinya, sedangkan usianya antara dia dengan istrinya selisih 30 tahun lebih tua suaminya. Istrinya yang masih muda banget itu, yang umurnya belasan tahun, tiba-tiba bertanya, mungkin nggak saya di akhirat nanti di surga dapat suami yang muda seumuran saya. Mungkin suami zaman sekarang akan marah. Rasul nggak marah, cuman kata Rasulullah, tenang wahai Aisyah, kita semua akan kembali muda. Saya pun akan kembali muda. Umurnya jadi 30 umurnya jadi 28 tahunan, 28 sampai 30 gitu ya. Uruban atroba. Jadi umurnya sebaya. Semua kita akan sebaya dan engkau akan mendapati aku muda. Dan engkau tetap menjadi istriku, itu nggak ada pilihan lain. Nah, ini kalau Aisyah dengan Rasulullah. Tapi Aisyah tetap sempat bertanya begitu kepada Rasul. Secara fitrah. Karena mungkin anak muda pengennya dapat yang muda gitu kan ya. Tapi sekali lagi, nah ini bahasanya bahasa keimanan memang. Hanya iman yang bisa mengontrol cemburu. Nggak usah jauh-jauh ke surga gitu ya. Makanya orang kalau yang kecintaan utamanya hanya Allah, nggak ada itu cemburu ya. Ya Allah, luar biasa. Kalau kecintaan utama adalah kepada Allah, sudah hilang rasa cemburu. Ya hilang cemburu, artinya cemburunya ada, cemburu kita adalah seperti ketika Allah cemburu kepada hambanya. Marah kalau Allah diduakan. Kalau hambanya mengerjakan kemaksiatan, itu artinya menduakan Allah. Jadi banyak murid-murid saya yang alhamdulillah dalam satu rumah tangga, istri ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Itu tenang aja, istrinya cuman marah kalau suaminya pacaran. Tapi kalau suaminya jalan sama istri yang lain nggak cemburu. Wong halal katanya, kenapa harus marah? Itu Masya Allah gitu, itu jarang terjadi ya, jarang terjadi walaupun banyak. Kasusnya kemarin juga waktu saya ke Turki, alhamdulillah salah seorang jamaah itu, kita nggak ngira, ternyata dia bawa istrinya dua-duanya gitu ya. Wah, bawa istrinya dua-duanya, Masya Allah akur banget gitu ya. Jadinya itulah mungkin sangat sedikit dan sangat jarang yang bisa mengontrol seperti itu. Dan memang suaminya royal sama istri-istrinya ya. Tahu kan kalau di Turki jaket kulit mahal, dua-duanya dibelikan gitu ya. Jadi satu istri dibelikan, istri yang lain juga diberikan. Dan kita lihat, oh ternyata bisa ya kalau memang kita mau dan sama-sama niatnya sama mencari ridha Allah, pasti nggak berat yang kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Suara. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan terakhir? Nggak ada ya kayaknya ya. Oke. Baik Bu, waktunya juga sudah jam 4.30. Kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik.